Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indang Safitri, NPM 1951030070, Prodi Akuntansi Syariah, kelas A, semester 3. Di sini saya akan menghafalkan beberapa hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis ekonomi. Yang pertama yaitu tentang hadis muamalah. Rawa Muslimun ani Nu'man ibni Bashirin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila udhunayhi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi famanittaqa subuhati istabara'a lidinihi wa 'irbihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasati mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Artinya, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Al-Nu'man ibni Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan An-Nu'man sambil mengisyaratkan dua telunjuknya ke telinganya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat 3 hukum. Yang pertama, halal, yaitu jelas-jelas diperbolehkan. Hukum yang kedua yaitu haram, yaitu jelas-jelas dilarang. Hukum yang ketiga yaitu subhat, yaitu tidak jelas boleh atau tidaknya. Meskipun demikian, jalan terbaik adalah dengan meninggalkan perkara subhat, karena dengan meninggalkan subhat kita telah menyelamatkan agama dan kehormatan. Maka segala sesuatu hal yang baik itu tergantung pada hati kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billahi wa siharu wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang baik-baik berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari. Bab Ramyul Muhsanat nomor 6351. Di dalam hadis ini
Nabi telah menyebutkan 7 perkara dosa besar yang membinasakan. Dikatakan membinasakan karena dari dosa tersebut bukan hanya merusak keimanan diri sendiri, namun ada juga hak-hak muslim yang dirusak oleh si pembuat dosa. Yang ketiga yaitu hadis tentang jual beli. Haddatsana Sulaiman bin Harbin, haddatsana Su'aibah an Qatadah an Shalihin abil Khalili an Abdillah bin Harithi rafa'ahu ila Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Su'abah dari Qatadah, dari Shalih Abu Al-Khalil, dari Abdullah bin Al-Harith yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah, atau sabda beliau hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya, dan bila menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1937. Dalam hadis ini bahwa dalam Islam jual beli selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan tanpa harus menutupi aib dari barang atau benda yang dijual belikan, dan tidak ada unsur tipu menipu dalam akad jual beli. Penjual maupun pembeli juga boleh melakukan khiyar selama belum berpisah atau masih ada dalam satu majelis. Transaksi jual beli dalam Islam harus terhindar dari nilai-nilai yang bertentangan dengan kebajikan dan bersifat Islami, sehingga jual beli tersebut menjadi berkah bagi para pelakunya. Tetapi jika jual beli tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kaidah Islaminya, maka akan hilang keberkahan jual belinya. Yang keempat yaitu hadis tentang syirkah musyarakah. Haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, haddatsana Muhammad bin Az-Zibriqan an Abi Hayyan at-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Miswisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan dari Abu Hayyan At-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merafa'kannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku akan keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2936. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini adalah: yang pertama, kerjasama dalam usaha bisnis adalah suatu usaha terpuji dan diridhoi oleh Allah. Pelajaran yang kedua, Allah memberikan berkah kepada orang yang suka bersekutu dalam usaha bisnis selama semua orang yang bersekutu itu sama-sama ikhlas, jujur, dan rukun. Pelajaran yang ketiga, apabila orang mengkhianati dalam persekutuan usaha itu dibenci oleh Allah. Yang kelima yaitu hadis tentang rohan atau gadai. Haddatsana Abu Nuaimin, haddatsana Zakaria an Amirin
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulur rahnu yurkabu binafaqatihi wa yushrabu labanud dari idza kana marhunan. Artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2328. Jadi maksud dari hadis ini adalah suatu hewan yang digadaikan boleh dimanfaatkan tenaganya maupun hasil produksinya seperti susu oleh si pemberi gadai. Sekian hafalan hadis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.